Pada tutorial kali ini kita akan ngebahas ngomongin sorting. Sorting atau bisa dibilang metode pengurutan data yang mau kita urutkan baik itu secara ascending maupun descending. Dalam sorting sebenarnya banyak sekali metode yang bisa kita pakai. Dalam ini kita akan bahas beberapa metode sorting yang cukup populer seperti selection sort, bubble sort, merge sort, insertion sort, dan quick sort. Kita akan bahas terlebih dahulu dari selection sort dan bubble sort, atau sering disebut bubble sort itu exchange sort. Kita langsung ke bagian codingnya, dimana di sini saya sudah menyiapkan coding untuk bisa mensorting menggunakan metode bubble sort atau exchange sort. Tapi sebelum kita ke bagian penjelasan sortingnya, kita mau bagian untuk random data terlebih dahulu. Random data di sini maksudnya jadi kita nggak perlu menginput data, karena kan kalau mau sorting artinya kita minta berapa banyak bilangan yang kita masukin. Habis berapa banyak bilangan dimasukin, kita masukin bilangan-bilangan tersebut. Tentunya kalau bilangan itu ada banyak 10, 20 ya kita masih masukin 10 kali, 20 kali. Tentu akan merepotkan. Di sini supaya tidak merepotkan, saya hanya akan mintakan dia sebutkan berapa banyak bilangan, terus nanti bilangannya itu akan dirandom sesuai dengan jumlah bilangan yang disebutkannya. Random di sini adalah metode kita menggunakan include time.h dan include stdlib.h, karena untuk dua itu kita membutuhkan library-nya, dimana kita menggunakan srime time.null. Srime time.null ini kalau kita jalanin, dia hasilnya akan membuat bilangannya selalu berbeda ketika kita menjalankan programnya. Mungkin kita coba contohkan dulu. Jadi mungkin yang bagian sortingnya saya matikan terlebih dahulu karena kita tidak mau lihat dulu hasil sortingnya. Kita langsung ke bagian dimana dia random datanya. Ini kalau saya jalankan, terus saya bilang misalkan ada 10 bilangan, dia akan keluarkan random bilangan seperti demikian, 22, 34, 4, 42. Nah itu dia keluar randomnya seperti itu, 10 bilangan di random. Nah mungkin kalau misalkan kita bedakan, dia kita matikan, kita tidak menggunakan srime time null, lalu saya menggunakan yang sama, keluar ada 42, 18, 35, 1, 20. Saya jalankan sekali lagi, saya bikin random lagi, keluar juga tetap sama, 42, 18, 35, 1, 20. Nah di sini menyebabkan tanpa menggunakan srime time.null itu membuat hasil randomnya itu selalu sama setiap kali kita jalankan. Oleh karena itu kita masih menggunakan srime time.null ini supaya setiap kali kita random hasilnya selalu berbeda setiap kali kita jalankan. Lalu ke bagian bawah di sini ini adalah bagian looping, kita merandom sebanyak n, yaitu mengisikan datanya sebanyak n yang sudah kita masukkan tadi. Dalam random adalah kita menggunakan r&d terus ada kurung persen 50 tambah 1. Ini maksudnya kita akan memoduluskan hasil randomnya itu supaya nanti core angkanya dari 1 sampai 50. Kenapa harus menggunakan modus seperti ini? Pertama, mungkin kita hapus dulu bagian ini supaya kalian mengerti apa yang terjadi kalau kita tanpa menggunakan seperti itu. Misalkan saya masukin lagi 10. Di sini keluar bilangannya itu dia ribuan ya, ribuan. Padahal kita nggak mau bilangannya ribuan. Maka dari itu supaya bilangan tidak ribuan, kita akan moduluskan dia dengan persen 50 sehingga membatasi bilangan yang keluarnya itu adalah sebanyak sampai 50 saja. Jadi angka yang keluar hanya sampai 50 saja, 1 sampai 50. Tapi dalam hal ini sebenarnya bukan 1 sampai 50 tapi 0 sampai 50. Benar-benar keluar 0 sampai 50. Kalau kalian memang tidak mau ada angka nolnya ya kalian bisa plus tambah 1 seperti ini. Nah itu sebenarnya sih preferensi sih. Tadi kalau memang tetap mau ada nolnya ya nggak usah ditambahkan 1. Tapi kalau misalkan tidak ditambahkan 1 dia pasti akan keluar hasilnya 0. Lalu di sini bagian bawah ada pengecekan bagian supaya dia tidak mengeluarkan datanya itu kembar. Maksudnya itu adalah angka yang sama. Makanya hasil randomnya sebelum benar-benar di dalam masukkan ke dalam array itu kita cek dulu hasil random yang baru saja dikeluarkan itu sama nggak dengan data. Data itu adalah array kita ya, array yang kita bikin supaya dia menampung nilai-nilai yang nanti mau kita sorting. Nah di situ kita ada looping sekali lagi menggunakan pointer j, di mana j-nya sebagai increment buat mengecek terhadap si data tersebut. Kita maju per satu. Jadi j ini dia maju di dalam sini tanpa mengganggu si i. I ini adalah untuk kita mengisikan datanya ya nanti setelah misalkan sudah selesai dicek. Jadi makanya di sini dia akan cek satu persatu apakah ada yang sama. Kalau ada yang sama di random sekali lagi. Begitu pokoknya ini akan diulang terus sampai hasil randomnya itu tidak sama. Kalau hasil randomnya sudah tidak sama, maka baru hasil randomnya itu boleh dimasukkan, didaftarkan ke dalam data i sebagai member array yang akan kita akan sorting nantinya. Nah itulah dia kita ngomongin randomnya. Sekarang kita akan ngomongin sortingnya. Saya bikin sedemikian rupa supaya nanti setiap semua sort yang kita bahas itu udah tinggal kita pakai di sini saja. Kita langsung tinggal pakai fungsinya di sini, langsung dipakai fungsinya. Sehingga proses-proses yang di atas itu semua sama persis. Kita akan lakukan random, kita minta berapa banyak, terus kita random, terus kita langsung sorting. Habis itu kita tampilkan hasil sortingnya seperti apa. Jadi nanti kita tinggal fokus membahas bagaimana proses sortingnya.
Contoh pertama di sini, sorting pertama adalah menggunakan bubble sort atau yang bisa dibilang exchange sort. Ini dia memasukkan data array-nya lalu panjang dari data tersebut. Looping di sini sebenarnya cukup sederhana. Sesuai dengan namanya, bubble sort atau exchange sort itu adalah proses di mana data-datanya itu akan dibandingkan satu sama lain. Ketika misalkan ada yang lebih kecil dibanding data dibandingkan, maka data itu akan dilempar ke sebelah kirinya. Seperti ibarat kata kayak bubble. Bubble ya, seperti nama bubble. Jadi bubble yang memiliki massa paling besar, dia akan melayang ke atas ke permukaan air, sehingga bubble yang memiliki massa yang lebih besar dibandingkan yang lain, dia akan melayang ke permukaan air. Nah, begitu seterusnya sehingga sampai semua bubble-nya itu yang paling besar ada di atas. Jadi di sini sebenarnya adalah proses di mana kita mengcompare data yang J terhadap data yang di depannya. Kalau misalkan data itu terjadi lebih besar, maka data tersebut harus ditukar. Ditukar itu berarti ditukar posisinya, kita nggak harus menggunakan variable temporary seperti ini. Jadi variable temporary-nya itu disimpan di data si J, ditaruh di dalam temporary. Habis itu nanti data J-nya itu baru dimasukin data yang J+1. Baru nanti data J+1 diisikan dengan temporary. Untuk bisa memvisualisasikannya, biasanya kita kemarin menggunakan visual algo.net ini, menggunakan sorting ini. Ya, sebenarnya kalian boleh juga menggunakan ini untuk memvisualisasikannya, tapi di sini saya akan menggunakan contoh visualisasi yang lain. Ini adalah program yang berjalan menggunakan Java. Jadi ini adalah program visual menggunakan Java supaya kalian bisa ngeliat hasilnya seperti apa. Tentunya kalian harus mempunyai Java untuk bisa menjalankan ini nantinya ya. Ini akan saya berikan juga nanti di kolom komentar. Ini kita akan coba visualisasikan. Pertama tentu saja menggunakan bubble sort dengan sorting yang seperti ini. Kita akan pencet langsung go, datanya memang sudah diacak demikian. Nantinya akan ada proses di mana dua penandanya itu adalah ini nih, yang warna pink seperti ini. Dia akan mengecek, kita mungkin one step by step ya, jadi dia akan maju pelan-pelan. Berarti ini akan bandingkan, ini bandingkan, seandainya misalkan ada yang lebih kecil, berarti akan ada proses tukar. Tapi sementara ini tidak terjadi seperti itu. Nah, ini terjadi, ya kan? Dia tukar dan pindahkan time seperti ini. Nah, berikutnya juga sama. Berikutnya artinya kan dibandingkan ini sama ini, karena memang ini di depannya lebih kecil, makanya ini akan terjadi proses tukar. Proses tukar itu adalah memindahkan dari data yang pertama ke data yang temporary, terus temporary-nya itu dimasukkan ke data yang di depannya. Nah, makanya ada proses seperti ini. Temporary, masukin data temporary adalah diisi dengan data yang pertama, lalu habis itu si data yang pertama itu diisi dengan data yang keduanya, lalu data yang keduanya itu baru diisi dengan temporary. Maka akan terjadi lagi hal yang sama di berikutnya. Nah, seperti itu. Maka kalau kita lihat, kita jalankan, maka prosesnya akan berjalan seperti demikian. Nah, dia akan tukar seiring perbandingan tersebut. Sehingga setiap kali perbandingan, dia merasa lebih kecil, dia akan tukar, dan itu seperti itu. Nah, ini akan berjalan terus sampai di titik seperti ini. Nah, sampai titik seperti ini itu adalah sebenarnya proses looping yang area sebelah sini sudah selesai. Jadi, looping yang di sini sudah selesai, tapi tentunya akan kembali lagi ke looping yang keluar, yaitu looping di atasnya, looping sebanyak N. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, sekarang looping yang di dalam ini, dia tidak lagi mengecek bagian yang 13, 14, 15, 16. Habis itu sekarang 12 tidak perlu dicek lagi, karena memang data paling besar sudah naik ke paling belakang. Nah, dia juga tidak dicek lagi. Itulah fungsinya di sini ada pengurangan I di dalam loopingnya. Karena pengurangan I ini adalah untuk membuat seperti ini. Karena tadi kan sudah selesai satu kali looping. Sudah selesai satu kali looping, artinya yang 16 nggak perlu dicek. Sudah selesai 2 kali looping, berarti si 15 nggak usah dicek. Sudah selesai 3 kali looping, berarti si 14 nggak usah dicek. Begitu seterusnya, itu adalah fungsinya untuk penghematan memori. Karena memang di belakang-belakang itu sudah tidak perlu dicek lagi, karena memang dia sudah paling besar, sudah naik ke paling belakang. Nah, itulah dia proses yang namanya bubble sort atau sering disebut exchange sort. Dia yang penting membandingkan dua buah data. Ketika data tersebut lebih besar, maka dia akan terjadi proses tukar supaya dilempar ke belakang. Makin lama makin di belakang, maka semuanya akan terurut seperti ini. Lalu sorting berikutnya adalah kita ngomongin selection sort. Selection sort ya seperti tadi saya bilang, kita masih menggunakan yang sama ya, randomnya, terus habis itu ditampilkan datanya, tapi pada saat pemanggilannya ya terpanggilnya select sort, jangan bubble sort lagi, ya percuma. Karena kan ini kalau dijalankan sebenarnya hasil selection sort sama bubble sort ya nggak ada bedanya gitu kan. Saya misalkan 10 data, yaitu core datanya, terus dia ke sort seperti itu. Ini kalau saya jalanin juga sama. Kalau misalkan saya keluarkan 10 data, ya memang angka yang keluar berbeda, tapi hasilnya tetap saja terurut seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara
jalankan ini nggak ada bedanya, nggak kelihatan bedanya. Perbedaannya adalah metode yang digunakan seperti apa dan bagaimana dia yang berjalannya, siapa yang lebih cepat dan bagaimana dia pemanfaatannya seperti itu. Maka di sini adalah selection sort. Selection sort ini bisa dibilang cukup mudah. Jadi kalau tadi sudah beberapa sudah mengerti selection sort tidak terlalu sulit karena selection sort itu seperti namanya dia menselect data yang paling kecil, kemudian data paling kecil tersebut ditaruh di paling depan. Jadi dia sebenarnya if data J ini jadi adalah proses mencari data paling kecilnya. Jadi dia cari dibandingin sama pembanding pertama. Jadi asumsinya itu data yang paling kecil itu adalah data si I, data yang paling pertama, data yang depan. Nanti kalau misalkan dia semakin lama semakin compare, dia menemukan yang lebih kecil daripada yang ini, maka nanti dia akan masukkan sebagai data terkecilnya. Ya begitu akan dilakukan terus sampai semua membernya sudah dicek sehingga dia ketemu data paling kecil itu. Setelah dia sudah yakin data paling kecil ketemu, maka data paling kecil tersebut akan ditukar di posisi paling depannya. Inilah dia proses penukaran data paling kecilnya di paling depan. Maka kalau ini kita jalankan, ya sama seperti tadi, dia akan cari mana data yang paling kecilnya. Ini ada pointer, mungkin saya jangan cek face dulu. Ada pointer max. Oh yang ini dia menggunakan cari data paling besar. Maka dia cek ini data paling besar yang mana. Karena sekarang data paling besar ini, dia lagi pembanding yang ini nih. Nah ini pasti jadi data paling besar berikutnya. Nah karena dia bandingin lagi, karena sudah mencapai paling belakang, berartinya data paling besar adalah ini. Habis itu data paling besar itu akan ditaruh di paling belakangnya. Nah ini dia terjadi prosesnya seperti demikian. Mencari data paling besar. Kalau misalkan nggak ada yang paling besar dan ini sudah mencapai belakang, berarti artinya dia akan taruh si data paling besar itu di paling belakangnya setelah data-data yang tadinya. Nah ini dia terjadi proses lagi dan begitu seterusnya. Proses namanya selection sort, mencari data paling besar lempar ke belakang. Ya sebenarnya sama aja dengan program saya ya, cuma bedanya yang ini saya mencari data paling kecil lemparnya ke paling depan. Ya sama aja, ini kan paling besar lempar ke belakang, yang ini program di secara code-nya paling kecil lempar ke depan. Sama aja, yang penting sama-sama terurut dan memang metodenya juga sama, selection sort, dan itulah dia terurut seperti itu. Ya kurang lebih inilah dia bagaimana kita melakukan sorting sederhana menggunakan bubble dan selection sort. Tentunya kita akan tambahkan lagi metode-metode sorting lainnya tapi di video yang berbeda supaya video ini tidak terlalu panjang. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.